Wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini saya dari Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia, Ismail, mengucapkan terima kasih bahwa teman-teman media sudah berkenan hadir untuk saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan event MotoGP di Mandalika pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023 ini. Saya ditemani oleh teman-teman dari MGPA, dari Telkom, kemudian Telkomsel, juga dari para operator lagi yang lain telekomunikasi yang menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Yang pertama adalah bahwa event Mandalika ini membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang cukup besar. Karena apa? Karena event ini harus bisa menampung kehadiran masyarakat dalam jumlah lonjakan kehadiran yang cukup tinggi dari biasanya. Memang event tahun ini bukan event yang pertama, sehingga seluruh infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan itu tidak hanya disiapkan sekarang, tapi sudah disiapkan sejak tahun lalu. Dan alhamdulillah sekarang tahun ini akan jauh lebih baik, semakin baik, karena seluruhnya sudah dilakukan evaluasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita ketahui besok insya Allah Bapak Presiden juga akan hadir, maka agenda atau persiapan terhadap kehadiran infrastruktur yang memadai itu perlu sekali kita siapkan, karena begitu banyak tamu-tamu negara mungkin yang juga akan ikut serta, juga lonjakan masyarakat yang hadir pada hari ini. Nah, kalau kita bicara telekomunikasi itu ada beberapa layer. Layer pertama itu adalah backbone. Jadi layer yang menghubungkan daerah di sini, Mandalika ini atau Kota Mataram dan sekitarnya, untuk terhubung ke dunia internasional. Karena internet misalnya, kebutuhan akses internet ini memang harus terhubung sampai di dunia internasional. Maka backbone di Lombok ini sudah disiapkan oleh rekan-rekan Telkom, dan tidak satu jalur tapi 2 jalur. Jadi sudah backup. Ada jalur yang nanti akan menuju ke Batam dan Singapura, ada jalur yang menuju ke Manado. Sehingga kita meyakinkan bahwa apabila ada gangguan terhadap salah satu jalur itu sudah ada backup. Ini layer yang utama, yang besarnya, pipa besarnya, backbone-nya ini. Ini sudah di Lombok, ini sudah di cover oleh dua jalur tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke layer akses. Layer akses ini ada 2 juga. Ada fixed broadband, ada mobile broadband. Jadi layer untuk dihubungkan melalui kabel optik, fiber optik, fixed broadband, sama layer untuk seluler, mobile. Nah, dua-dua ini juga dipersiapkan dengan baik. Untuk yang fixed broadband, area kawasan Mandalika ini sudah di cover oleh Telkom Group. Nah, sementara untuk mobile broadband ini di cover oleh seluruh operator seluler yang ada. Ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat, dan ada Smartfren. Semua sudah memasukkan titik-titik aksesnya di sini, sehingga mempersiapkan diri terhadap kehadiran masyarakat atau penduduk yang dalam jumlah yang lebih besar. Nah, selain titik-titik yang sudah permanen, teman-teman di cellular operator juga menyiapkan infrastruktur untuk memberikan mobile combat. Jadi sesuatu yang sifatnya insidental, sesaat. Ketika kita mengetahui titik akses yang umum, yang konvensional, yang sudah permanen tadi, misalnya sudah tidak dapat menampung jumlah lonjakan akses. Jadi secara umum kesimpulannya, infrastruktur telekomunikasi untuk layanan MotoGP pada tahun ini sudah disiapkan dengan baik, sudah
diantisipasi untuk mempersiapkan diri kehadiran masyarakat dengan jumlah yang besar. Nah, di luar infrastruktur telekomunikasi ini, Kementerian Kominfo sendiri sebenarnya memiliki peran yang sangat penting. Jadi mungkin masyarakat mengetahuinya aksesnya, tapi sebenarnya peran Kementerian Kominfo itu lebih dari itu. Kami pertama adalah mempersiapkan, meyakinkan spektrum frekuensi radio yang digunakan di seluruh area ini berada dalam kondisi yang siap. Artinya tidak terjadi adanya potensi gangguan dan sebagainya. Nah, kebutuhan spektrum frekuensi radio yang siap dan bisa digunakan ini dimulai dari pertama adalah fasilitas di bandara. Karena kita mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya gangguan terhadap fasilitas penerbangan. Frekuensi penerbangan meningkat dan banyak juga maskapai baru yang hadir dalam waktu yang saat event MotoGP ini. Kita lakukan clearance terhadap frekuensi di bandara. Yang kedua, kebutuhan spektrum frekuensi radio ini ternyata sangat banyak digunakan oleh penyelenggara, dalam hal ini Dorna, yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan komunikasi internal mereka, kemudian juga alat-alat yang sangat sensitif yang ada digunakan di dalam event MotoGP ini. Seperti kita ketahui, kamera yang menempel di belakang dan di depan motor masing-masing pembalap itu juga dihubungkan dengan spektrum frekuensi radio. Kemudian alat untuk mengcounter, menghitung waktu dan sebagainya itu semua juga menggunakan spektrum frekuensi radio. Dan ini adalah alat-alat yang sangat sensitif. Apabila ada sedikit saja gangguan, ini akan bisa terputus dan membahayakan. Bahkan ya ini juga keselamatan para pembalap itu sendiri ya, karena dia kan harus berkomunikasi dengan pedok, dengan mengetahui putaran dan seterusnya. Jadi ini sangat penting spektrum frekuensi ini dijaga clearance-nya. Nah, alhamdulillah ini tim kami dari Kementerian Kominfo, SDPPI dengan seluruh balai monitoring yang terlibat, dan tidak hanya di NTB tapi kita juga ada tim Balmon dari Surabaya, dari Bali dan sebagainya, kami kerahkan di sini untuk menjaga agar seluruh spektrum frekuensi radio itu tetap clear dan aman. Ini yang sebenarnya salah satu peran dari Kementerian Kominfo yang kita sudah jalankan dalam setiap event besar, termasuk MotoGP. Peran yang kedua adalah kami menyiapkan berbagai macam izin sementara untuk alat-alat komunikasi yang tidak digunakan selamanya. Jadi banyak sekali alat-alat komunikasi yang digunakan oleh tim Dorna dan tim penyelenggara MotoGP ini yang tidak panjang gitu penggunaannya, hanya untuk kebutuhan sesaat, dan itu membutuhkan izin stasiun radio. Kenapa? Karena untuk meyakinkan tidak akan ada lagi penggunaan di area spektrum frekuensi itu, dan kami memiliki hak untuk melakukan proteksi terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio itu karena sudah diterbitkan ISR. Ya, kami juga yang ketiga, Kementerian Kominfo ini menyiapkan, memudahkan, membantu memasukkan barang-barang perangkat telekomunikasi yang dimasukkan melalui bea cukai. Karena banyak barang-barang ini seperti teman-teman lihat yang beberapa kontainer ini itu semua harus dilalukan dan itu memerlukan izin semua. Nah, ini dikawal penuh oleh Kementerian Kominfo sejak kami memiliki hubungan yang sangat baik, termasuk dengan teman-teman di ITDC di sini yang selalu melaporkan kepada kami terhadap kebutuhan perangkat yang akan dibawa, dan itu sifatnya sementara, nanti akan dilakukan reekspor. Nah, Kementerian Kominfo tadi pertama tugasnya adalah melakukan supervisi terhadap seluruh infrastruktur telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan oleh rekan-rekan operator. Yang kedua, kami melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap spektrum frekuensi radio yang sangat diperlukan dan sangat sensitif untuk melancarkan. Yang ketiga, menyiapkan berbagai macam perizinan yang dibutuhkan, bahkan lebih dari 200 ya Pak Bilnya, izin ISR sementara yang sudah kita terbitkan. Kemudian juga
izin-izin yang berkaitan dengan perangkat telekomunikasi yang diperlukan untuk dibawa masuk ke dalam negeri. Secara umum ini infrastruktur yang sudah kita siapkan ini di Mandalika ini sifatnya permanen sebenarnya ya. Teman-teman Telkom sudah melakukan investasi yang juga cukup besar, sehingga kami berharap infrastruktur telekomunikasi di area kawasan Mandalika ini bisa digunakan dan dimanfaatkan secara rutin ya. Artinya tidak hanya untuk kebutuhan MotoGP, mudah-mudahan ada event-event besar lain yang diadakan di area ini dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Kami dari Kementerian Kominfo mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang mungkin bisa membantu menyebarluaskan informasi perlunya pemanfaatan infrastruktur dan penggunaan spektrum frekuensi secara bijak dan baik, karena khawatir terjadinya gangguan terhadap adanya kegiatan-kegiatan yang sensitif terhadap gangguan spektrum frekuensi radio. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.